warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai analisis suatu kasus pembunuhan yang belakangan ini terjadi. Beberapa bulan yang lalu sempat terjadi kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang dibunuh dan dimakamkan secara tidak layak oleh kedua orang tuanya sendiri, dengan alasan anak ini sulit menerima pembelajaran secara online. Nah, dalam video ini yang akan kami bahas ini diantaranya ada kronologis kejadian, lalu cuplikan berita di televisi, wawancara, hukuman yang diberikan, tanggapan, solusi, dan juga simpulan. Kita buka informasi di Kompas Siang dari warga desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten yang digegerkan dengan penemuan jenazah bocah perempuan berpakaian lengkap yang dikubur di tempat pemakaman umum Kampung Gunung Kendeng. Setelah diselidiki polisi, pembunuhan ini diduga dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah video saat warga Kampung Gunung Kendeng, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, membongkar salah satu kuburan yang mencurigakan yang berada di TPU Kampung Gunung Kendeng. Kasus ini berawal Sabtu lalu, ketika warga curiga ada salah satu kuburan yang baru di area TPU. Warga yang curiga langsung melakukan pembongkaran dan melihat jenazah bocah perempuan berusia 8 tahun masih berpakaian lengkap. Warga yang terkejut langsung melaporkan penemuan jenazah ini kepada polisi. Kasat Reskrim Polres Lebak AKP David Adi Kusuma mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, 2 orang berinisial LH dan IS yang diduga pelaku pembunuhan telah ditangkap malam tadi. Keduanya merupakan orang tua korban. Diduga kedua pelaku tersebut kami dalami dulu motifnya dalam pemeriksaan. Kami mencari tahu dulu apa motif-motif diduga pelaku tersebut melakukan pembunuhan. Siapa dan inisial dari pelaku ini? IS dan LH. Orang mana Pak itu Pak? Dari menurut pengakuannya yang IS ini dia orang Jakarta tinggalnya, keduanya ini tinggalnya di Jakarta. Untuk LH sendiri dia masih ada hubungan keluarganya yang tinggal di daerah Cijaku, Kabupaten Lebak. Bang, korban ada hubungan dengan para pelaku ini, Bang? Dari pengakuannya hasil interogasi awal bahwa korban tersebut merupakan masih darah dagingnya. Kini Satreskrim Polres Lebak terus melakukan pengembangan motif kedua terduga pelaku yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Tim Liputan Kompas TV. Penemuan jenazah bocah perempuan yang masih berpakaian lengkap di TPU Gunung Kendeng, Lebak, Banten. Kini kita bergabung dengan Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lebak, Ibda Aminarto. Selamat siang Pak Aminarto. Selamat siang Mbak. Pak Aminarto, hingga kini sejauh mana pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku pembunuhan yang mana adalah orang tua korban sendiri? Untuk pemeriksaan masih berlangsung Mbak. Jadi pelakunya itu IS dan LH yang diduga sebagai pelaku untuk tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap anak di bawah umur dan atau merampas nyawa orang lain Mbak. Sejauh pemeriksaan yang masih berlangsung hingga kini, apakah sudah diketahui motif pembunuhannya? Motif pembunuhan sampai saat ini Mbak, karena kedua orang tua pelaku ini, yaitu saudara ILH, merasa kesal karena emosi yang tidak terkontrol, melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang pertama, karena ini merupakan anak kembar gitu Mbak. Karena emosi tidak terkontrol sehingga melakukan penganiayaan terhadap anak. Ada informasi bahwa bocah kelas 1 SD ini dibunuh karena dianggap susah diajak belajar. Apakah itu alasan orang tua ini kemudian emosi? Kalau alasan mutlaknya tidak seperti itu Mbak, yang jelas karena dia itu merasa kesal gitu kan. Mungkin emosi yang tidak terkendali seketika melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang pertama gitu Mbak. Jadi hingga kini belum diketahui apa alasan yang menyebabkan emosi berlebihan terhadap anak tersebut yang menjadi korban begitu ya? Iya Mbak, jadi motifnya hanya merasa kesal aja Mbak. Spontanitas melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya masih di bawah umur gitu Mbak. Oke. Dari riwayat sebelumnya apakah memang ini ada riwayat kekerasan berulang dalam rumah tangga Pak Aminarto? Kalau kekerasannya kekerasan biasa, biasanya banyak teguran, mencubit. Cuma untuk yang dilakukan pada saat
hari Rabu tanggal 26 Agustus jam 2 siang itu memang sedikitnya berlebihan, Mbak, karena dipukul menggunakan sebuah kayu gitu, Mbak, sebuah sapu. Bagaimana dengan pemeriksaan kejiwaan dari kedua terduga pelaku itu sendiri, Pak Aminarto? Untuk pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung, Mbak, dan keduanya sudah kita bawa ke psikiater. Mudah-mudahan 2 atau 3 hari hasil pemeriksaan bisa keluar segera gitu untuk melengkapi berkas penyidikan. Jadi sudah ada secara paralel begitu ya pemeriksaan terkait kasus dan juga secara paralel terkait kejiwaannya begitu ya? Betul, Mbak. Semuanya sudah kita lengkapi, pemeriksaan secara lidik-sidiknya, kemudian kejiwaannya juga sudah kita lakukan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Aminarto telah bergabung bersama kami di Kompas Siang terkait kasus pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya. Seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya pada saat belajar online. Kejadiannya pada tanggal 26 Maret 2020. Korban yang bernama KS berusia 8 tahun, kelas 1 SD, sedang melakukan belajar online dengan saudara kembarnya. Namun setiap belajar, ia kesulitan untuk memahami pembelajaran, sehingga ibunya yang bernama LH berusia 26 tahun merasa kesal dan tega menganiaya korban dengan cara mencubit, memukul kepala bagian belakang, memukul tangan dan paha, dan mendorongnya ke lantai sampai sesak napas. Ayah dari korban baru pulang dari memfotokopi tugas korban. Ia kaget dengan melihat anaknya sudah tergeletak di lantai. Karena panik, kedua pelaku membawa korban keluar rumah untuk mengurangi sesak napas. Namun korban sudah meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak korban dibawa untuk dimakamkan di TPU Kampung Gunung Kendeng dengan membawa saudara kembarnya. Pelaku sempat meminjam cangkul kepada warga sekitar dan mengaku ingin menguburkan kucing anggoranya. Pada akhirnya kasus ini terungkap pada tanggal 12 September 2020. Ditemukan oleh seorang warga yang hendak berziarah dan menemukan gundukan tanah seperti makam baru. Warga yang hendak berziarah heran karena warga sekitar tidak ada yang meninggal dunia. Warga tersebut akhirnya melaporkan kepada kepala desa dan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Setelah diotopsi, ditemukan luka lebam di bagian kepala bagian belakang, tangan, dan paha. Akhirnya, kedua pelaku ditangkap dan dipenjara sesuai undang-undang yang berlaku. Dan saudara kembarnya dititipkan dan diasuh oleh kakak dari si pelaku. Kedua pelaku ini terjerat beberapa pasal, diantaranya ada pasal 44 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2004, lalu ada pasal 80 ayat 3 UU nomor 35, pasal 340 KUHP, dan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. Peristiwa ini membuktikan ketidaksiapan orang tua dalam pendidikan Indonesia menghadapi pandemi. Mereka tidak mempersiapkan untuk menghadapi situasi pandemi, sehingga beban yang biasanya dipelajari di sekolah dialihkan ke rumah. Akibatnya, anak menjadi korban dari sistem yang tidak siap itu. Hal tersebut menciptakan ledakan emosional jika dipicu hal-hal yang terkesan sepele, seperti anak yang tidak dapat mengerti saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi, pemicu dari kejadian ini tak hanya soal masalah anak yang susah diajari saat belajar online. Stres karena masa pandemi dan faktor lain bisa juga menjadi latar belakang kekerasan tersebut. Sehingga para orang tua harus bisa mengatasi stresnya terlebih dahulu, dan orang tua juga harus mampu mengolah emosinya sendiri. Solusi dari permasalahan kasus orang tua membunuh anak karena kesulitan belajar yaitu ada 2. Yang pertama, guru jangan membebani murid dengan tugas yang bisa membuat stres orang tua maupun siswa. Guru harus bisa memahami keadaan semua siswanya karena tidak semua orang tua dari siswa bisa membimbing anaknya belajar dengan benar. Solusi yang kedua, orang tua harus sabar dalam membimbing anaknya dalam pembelajaran jarak jauh karena orang tua menggantikan peran guru untuk mengawasi perkembangan anaknya. Dan harus menghindari segala bentuk kekerasan terhadap anak
karena bisa mempengaruhi anak itu di kemudian hari, seperti mempengaruhi emosi dan perilaku yang buruk, dan bisa sampai tidak dapat mengendalikan emosi. Pembunuhan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2020. Korban KS yang berusia 8 tahun meninggal dunia lantaran ibu kandung korban, LH yang berusia 26 tahun, kesal korban sulit memahami pelajaran. Jasad korban disembunyikan di TPU Kampung Gunung Kendeng, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak Banten. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila di kelompok kami ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.